lupa harus pakai sanitizer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakai ini dulu lah. Iya, Ki. Ada masker. Pengaman gitu. Ada nobar kan ntar malam? Iya, Bola. nanti malam Ini nobar udah bola. jaga-jaga nih, pakai Ya, ini selayar, pakai ini. Udah bawa sarung. Wah siap. Iya. Kayaknya ramai. Makanan komplit ya, kopi komplit ya. Oh, komplit. Seru nih nobar nih. Iya. Bola sih, bola. Bola kan ada Liga Premier, ada ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kayak janjian ini. Mau nobar juga? Oh iya dong, udah stylenya udah siap. Wah. Udah rapid belum nih? Udah. Kalau rapid Insya Allah. kita buka. Ya walaupun sudah rapid tetap jaga-jaga. Oh ya siap. Bagus lah. Kita dukung program pemerintah, disuruh harus tetap pakai masker, kita ikutin. Benar. Dan Karena- kopi jangan iya. lupa. Kopi jangan menghalangi, kopi jangan menghalangi untuk ngopi ya. Iya benar. Mas Soto. Kok kopi? Boleh. Siap. Kopi lah, kopi dulu lah. Ini Iya. stylenya kayak mau nonton bola pada ini. Loh iya, memang. Udah persiapan pokoknya. Tenang. Kan sejak ada corona ini kan nggak boleh kumpul-kumpul. Jadi kita ada kerinduan nonton bareng, ya kan? Kita ingat-ingat dulu kan zamannya film yang nonton bareng film G13 PKI itu seru tuh. Iya nobar. Ya kan? Ini bulan September kan? Betul. Dulu ini, tapi kan sekarang setelah nontonnya di YouTube ya nonton masing-masing, udah nggak ada nobar lagi, gitu kan? Tapi paling tidak dari film G13 PKI itu ada sesuatu yang bisa kita petik, bahwa kita harus mundur lah pas dari bahwa film itu gimana ya. Artinya kan itu masih pro kontra kebenarannya bagaimana. Persiapan nobarnya. Tetapi bahwa ada 7 pahlawan revolusi meninggal dibunuh, iya. Ya kan, dan itu jangan sampai terulang lagi. Semoga itu jangan sampai terulang lagi. Iya. Itu secara kelam kita lah. Kita sedih, kita kehilangan orang-orang hebat kan. Betul. Itu. Nah itu yang bahaya ya komunisme. Ismunya ya. Ismenya. Paham. Paham itu yang walaupun tidak terbentuk kan masuk ke segala lapisan. Itu. Karena itu kan juga bukan paham kita. Itu paham yang diimpor dari luar masuk ke sini. Gitu. Kalau paham kita kan udah jelas, gotong royong, Pancasila, berketuhanan, persatuan, keadilan. Nah itu pahamnya asli, yang asli dari Indonesia adalah Pancasila. Yang wajib kita wajib kita serap, wajib kita gali. Harus kita pelajari, sebab kalau misalnya nggak kita pelajari, paham-paham lain, liberalisme, terus juga paham sosialis, itu bisa ini. Karena paham-paham itulah yang akan menggerus, karena ini bisa cenderung orang itu menjadi anti agama, ya kan? Karena ini kan berkembang pesat juga tuh, Scientology, ya kan? Orang lebih percaya ilmu pengetahuan, akhirnya agama ditinggalkan. Dianggapnya agama tidak bisa menjawab persoalan hidup. Nah itu udah, menurut kita sih kebablasan. Negara Pancasila, orang yang hidup di Indonesia harus beragama, entah Islam, Kristen, ya kan, Buddha, Hindu, itu yang udah diyakini kan. Iya kan agama juga mengajarkan tentang ilmu pengetahuan kan. Ilmu pengetahuan. Cuman gini Mas, kegelisahannya adalah jangankan paham-paham yang di luar paham yang harus kita anut ya gitu. Jadi anak-anak sekarang ini dasarnya aja nggak ada Mas. Nah, itu dia. Sehingga ya boro-boro ya kan mau membentengi diri gitu kan. Dasar-dasarnya aja udah mulai terlupakan gitu. Iya. Gitu. Jadi belajar itu penting. Ilmu tentang komunis atau sosialis dipelajari nggak masalah di bangku kuliah atau di apa. Kita perlu mempelajari tentang ideologi-ideologi yang ada di dunia. Benar. Misalnya liberalisme seperti apa sih, komunisme seperti apa sih, dipelajari nggak masalah. Sosialis seperti apa sih, bahkan Machiavelli seperti apa sih tentang yang dia meyakini bahwa untuk meraih sesuatu dengan cara apapun itu dibenarkan, dipelajari nggak apa-apa. Nah untuk dihindari, ya kan? Kayak komunis itu harus dihindari, tapi harus kita pelajari. Kayak misalnya orang beragama itu kan
tidak hanya belajar tentang surga, tapi belajar surga dan neraka, tentang setan, tentang malaikat, semua kita pelajari. Tentang dosa kita pelajari. Untuk apa? Untuk dihindari. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, itu harus kita pelajari supaya tahu, oh ini berarti nggak boleh, oh ini boleh. Sama seperti berkendara ya. Seperti Kita berkendara. harus tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, gitu kan. Kalau hanya Ragu-ragu tahu ya. yang boleh saja, nanti yang tidak boleh kita langgar. Nah, itu dia. Ini pentingnya rambu-rambu. Nah, kembali ke ini nih, nonton Band Goals PKI. Apa yang terbersit? Kena dulu kapan tuh waktu nonton itu? Usia berapa? Waktu mulai SD kelas 4, saya tuh nggak pernah nggak pernah selesai nonton apa film itu waktu SD gitu kan. Gitu. Kenapa nggak selesai? Ngantuk Ki. Zaman dulu kan masih kecil kan. Oh, iya, jam 9 iya. aja saya udah larut malam tuh. Jam saya waktu dulu Ki. Iya. Gitu. Cuman itu kalau zaman sekarang mungkin jam 12 jam 1 anak-anak ini masih melek. Iya. Dan dulu kan malam banget memang. Dan setelah menonton besoknya diminta bikin rangkuman ya, harus dikumpulkan gitu kan. Iya. Itu yang paling ini tuh. Jadi setiap tahun ya mungkin tahun ini cuma sampai sekian menit, tahun besoknya sekian menit gitu kan. Iya. Jadi kalau pas saya nonton itu kebetulan masih SMA ya. Saya udah SMA, jadi diwajibin nonton, masuk pelajaran PMP, pendidikan moral Pancasila, nonton terus juga ditulis gitu kan. Sama ya berarti. Jadi nonton gedung bioskop, pulang rame-rame, dan pada saat itu kita masih inget lah siapa-siapa aja pemain di dalam film Ya, itu, tokoh-tokohnya, ya kan, tokoh-tokohnya. Yang saya masih ingat salah satunya adalah Ibu Ade almarhumah. Dia memerankan tokoh Ibu Nasution, ya kan, yang perannya di situ menggendong Ade Irma Suryani, ya kan, yang meninggal ditembak kan. Nah itu, jadi ya siapa sangka setelah saya lulus kuliah kerja di Jakarta ternyata pernah wawancara dengan Ibu Ade almarhumah, sempat wawancara dan bahkan wawancara juga dengan almarhumah anaknya ya, Tia Irawan ya. Jadi maksudnya itu ya luar biasa banget. SMA saya nonton filmnya, ya kan, dan itu mencekam banget kan. Iya. Wah, suasananya itu juga dan bahkan sempat juga wawancara dengan pengisi musiknya. Itu pengisi musiknya adalah Pak MBC Nur, jadi saudara Arifin Sen Nur. MBC Nur itu yang di situ itu kan juga sangat mencekam. Iya. Waduh, itu dengar musiknya aja kuduk merinding. Kita akhirnya sempat juga wawancara itu. Itu dari mana beliau dapat inspirasi untuk musiknya menyayat-nyayat gitu? Nah, kita nggak tahu ya, kita nggak sempat bertanya ke situ, tapi ada satu momen kita ya sempat wawancara untuk profil yang lain lah. Jadi beliau lah yang musik. Tapi memang beliau salah satu yang terbaik untuk scoring musiknya. Jadi memang itu dahsyat. Nah, waktu itu saya masih ingat guru saya mengatakan, almarhum juga kalau nggak salah Pak Bambang, itu guru bahasa Indonesia saya, yang menjelaskan kenapa yang dipilih menjadi tokoh Bung Karno adalah Pak Umar Khayyam almarhum juga. Jadi pada saat itu sempat terjadi ini loh, kenapa bukan Edi Sud? Pada saat itu Pak Edi Sud juga almarhum, salah satu tokoh yang mirip dengan Bung Karno secara wajahnya, tetapi yang dipilih Umar Khayyam, dan itu pertimbangannya juga banyak sekali. Rupanya untuk memerankan tokoh sehebat Bung Karno harus yang mempunyai kehebatan yang juga, artinya Umar Khayyam seorang profesor, doktor, dan seorang ilmuwan lah, artinya dia layak untuk memerankan tokoh Bung Karno. Karisma dari dalamnya. Karismanya harus keluar. Jadi orang yang punya pengetahuan kira-kira sama dengan Bung Karno. Pak Umar Khayyam kan juga seorang dosen yang hebat juga pengetahuannya. Terus yang memerankan tokoh Pak Harto juga bukan orang sembarangan. Masih ingat? Pak itu juga pemain film yang tentara juga, dan pangkatnya juga tinggi. Saya lupa juga tuh. Boleh nanti di browsing ya. Itu juga tokoh yang penting juga. Jadi membuat film sejarah itu memang tidak gampang, tuh risetnya banyak dan harus disetujui oleh pihak keluarga. Ya misalnya di situ kan ada keluarga Ahmad Yani, ada keluarga siapa, MT Haryono, segala macam, itu kan perlu riset yang panjang. Kalau nggak salah
Pak Nugroho Noto Susanto itu salah satu yang ikut membidani dan lahirnya film itu. Memang panjang 3 jam lebih kalau nggak salah. Iya. Jadi satu putaran film itu diisi 1 film itu aja tuh, karena kan saking durasinya panjang. Jadi ya memang akhirnya belakangan tidak diizinkan diputer, kita nggak tahu juga sebabnya apa. Ya ada pertimbangan khusus. Ada pertimbangan khusus ya, kita hormati. Tapi gini, kalau dulu kita salah satu pegangannya atau sumber informasi dari film itu kan, Iya, tentang PKI. Iya. Gitu. Nah kalau sekarang apa nih jadi pegangan teman-teman yang masih muda? Jadi ya semestinya sejarah ya, buku sejarah, mana sejarah yang lengkap, ya kan? Kita butuh sejarah Indonesia yang lengkap. Katakan dari tahun 45 sampai sekarang seperti apa? Katakan atau dari sebelum 45 sampai tahun 45 seperti apa? Perjuangan Indonesia merdeka itu harus ditulis, ya kan? Terus perjuangan dari 45 sampai sekarang, dari pemerintahan Bung Karno, Orde Lama sampai Orde Baru sampai Orde Reformasi, itu harus ada itu. Jadi yang ditulis secara baik lah, sehingga untuk pegangan anak muda kita, arah kita itu seperti ini, arah kita seperti ini. Jadi nggak meraba-raba sendiri, nggak nyari-nyari sendiri, karena nggak diwajibkan untuk belajar sejarah. Ya kita, anak-anak remaja kita itu ya nggak tahu yang dibaca apa. Padahal itu penting. Ya. Kalau ingin menguasai dunia harus menguasai bahasa dan sejarah. Udah itu 2. Bahasa mungkin anak-anak sekarang canggih lah, dia bisa menguasai banyak bahasa. Bisa bahasa Inggris, Arab, Korea, bahkan Rusia, Cina. Bagus itu, menguasai bahasa-bahasa asing dan bahasa sendiri bagus. Tapi sejarah jangan lupa. Utamanya sejarah bangsa Indonesia. Kalau kita tahu sejarah bangsa Indonesia, sehingga kita nggak akan terulang lagi mungkin problem-problem seperti itu. Menambah literasinya ya, literatur bacaannya, betul. Betul. Sehingga ruang-ruang diskusinya diisi dengan bacaan-bacaan yang bermanfaat gitu ya. Gitu. Pemeran Pak Harto itu Amoroso Katamsi. Iya kan, Amoroso Katamsi itu juga beliau tentara juga. Dan itu juga wajahnya mendekati, ya, agak mirip, tambah make up lagi gitu kan. Jadi pas gitu. Mas Toto, nostalgia waktu nonton bareng film G30 SPK apa tuh? Wah, Pernah nonton kan dulu? Ya. Waktu zaman muda nih, zaman masih ganteng gitu. sekarang juga masih ganteng. Apa Mas Toto? Apa ya kesannya, kita bareng-bareng tuh nonton waktu itu kita di lapangan. Di lapangan, di kelurahan pun sering Oh gitu. kita ngadain nobar-nobar. Tapi untuk sekarang ini malah mungkin ya lagi nggak ada dulu mungkin, saya kurang paham. Tapi kalau momen-momen dulu ya rame, kita tuh sampai pagi karena makanya sedih ya. Kalau ini selalu buat Nobar bola nih. Kita nanti malam jangan lupa itu. Iya, cuman perlu diperhatikan jangan nobarnya kebanyakan terus ngumpulnya terlalu rapat. Iya. Kita Tapi sekarang orang nonton film-film itu semuanya udah di channel YouTube atau di Netflix atau di kanal-kanal yang lain. Jadi ya bebas. Tapi ini udah terlepas dari film itu sendiri, Mas, nobar seperti itu udah menjadi tradisi kita ya, Mas ya. Dan bikin guyon ya zaman dulu. Iya betul. Ya saya jadi ingat itu dulu SMA, saya nonton film Kita Cinta dari SMA tuh di Misbar, dinonton bareng tapi itu di lapangan itu, di lapangan dan luar biasa. Saya SMA waktu itu juga ngefans sama pemerannya Yesi Gusman, halo Mbak Yesi, dan juga Rano Karno juga kita ngefans. Wah luar biasa lah, pada saat itu memang idola ya. Kita berharap bahwa kelak nanti entah istri entah pacar seperti Yesi Gusman. Iya kan, semuanya kan begitu. Idolanya tuh ya juga seperti Yesi Gusman atau Lydia Kandol lah. Pada saat itu kan idola remaja. Dan itu juga berkah juga tuh. Jadi ketika saya di Jakarta, impian pertama ya bisa wawancara Yesi Gusman. Alhamdulillah bisa wawancara juga tuh berkat Jakarta gitu kan. Kegiatan tulis menulis akhirnya bisa wawancara. Termasuk ya semua ya.
hutang-hutang ketika saya nonton film, tokohnya siapa itu udah menjadi catatan. Oh, saya harus ketemu ini. Saya pikir hutang goreng. Tadi udah nungguin gitu ya kan. Masuk hutang-hutang. Waduh, mau digoreng ya. Udah saya catat sih Pak. Gitu. Jadi apa pesan apa nih yang harus kita sampaikan ya tentang film G13 PKI? Karena ini 30 September ya. Oh iya. Dekat dengan apa namanya tragedi itu jangan sampai terulang lagi karena korbannya sama-sama bangsa Indonesia yang dibantai oleh PKI bangsa Indonesia. Ketika PKI perang lawan militer juga ya bangsa Indonesia yang rugi kita sendiri. Jadi intinya mungkin kita harus banyak mengetahui atau belajar tentang sejarah baik dari film, membaca atau dari apapun. Betul. Supaya kita tidak mudah digoyang. Iya, kalau kita kuat, kita persatuan kuat, tidak ada ya sekontok-kontokan lagi lah. Ayo fokus membangun. Ya mudah-mudahan sih pemerintah bisa lah meredakan ini semua sehingga menjadi guyup, bersatu gitu kan. Tidak ada saling curiga. Iya, problemnya kan kita saling mengintip kan, saling mencurigai. Nah itu harus dihentikan tuh. Bahaya kan kalau itu terus tumbuh. Oke, ada puisi pagi kan? Ada nih. Aku pengen lanjutin itu puisi Pesta Seorang Gelandangan. Oke. Kemarin kita baca baru sepotong. Ini lanjutannya. Ada kelanjutannya. Ada lanjutannya. Kan Film terakhir kan di trotoar tuh. Tertidur berharap bangun bersama bidadari. Iya. Nah, ini lanjutannya. Pesta Seorang Gelandangan. Lanjutan oleh Teguh Iswanto. Aku pejamkan mata. Aku berharap dengan memejamkan mata, segalanya cepat berubah. Kakiku tak lagi terkulai di pinggir trotoar. Aku ingin kembali ke pelukan bidadari lagi. Aku ingin mencecap hidangan yang semalam, warna-warni dan serba nikmat. Kalaulah itu mimpi, biarlah aku berada dalam mimpi abadi. Kalau itu nyata, kenapa seperti surga? Dalam kebimbangan, tiba-tiba aku seperti masuk dalam pungkus gelap. Kemudian aku tak sadarkan diri. Tiba-tiba saja aku telah kembali berada di Taman Bidadari. Kakiku tercelup separuh di telaga yang jernih. Dingin. Aku mendengar sayup-sayup suara seruling. Nadanya tak bisa dijelaskan. Seperti bukan dihasilkan dari nada solmisasi. Sekelilingku bidadari, cantik-cantik dan ramah-ramah. Pakaianku indah dan panjang, duduk di dipan-dipan dalam tumpukan bantal yang empuk. Lantas, apakah ini mimpi? Atau yang di trotoar yang mimpi? Aku diliputi kebingungan. Aku capek, kecapekan bahagia. Dari pagi sampai larut malam serba indah dan nikmat. Serba menyenangkan dan bergairah. Tapi aku lelah. Aku ingin istirahat untuk mengembalikan staminaku. Aku ditandu masuk dalam ranjang yang empuk. Ditutup kelambu yang indah dengan bau harum bunga mawar. Sebelah kanan dan kiriku bidadari mendampingi sampai aku terlelap menunggu pagi. Aku terbangun dan aku berada di trotoar lagi. Aku cerita pada kawanku tentang pengalamanku. Tak ada yang percaya. Sementara tak jauh dari trotoar itu, di balik dindingnya adalah taman keputren sang raja. Sang putri raja bosan, sebab kehidupan di dalam monoton, selalu indah dan mewah. Untuk membuang rasa bosan, diculiklah sang gelandangan, dibuat mabuk agar tak sadarkan diri, diganti semua baju gelandangan dengan baju istana,
dijamu seperti di taman sorga, dikerahkan dayang-dayang istana dengan kecantikan paling prima untuk menghibur dan melayani. Sementara sang putri raja menyaksikan dari jauh, memperhatikan kebingungan sang gelandangan. Itulah hiburannya. Begitu menjelang berganti hari, segera dibuat tak sadarkan diri lagi, diganti pakaiannya dengan pakaian semula. Begitu matahari menjelang terbit, kondisinya kembali seperti sedia kala. Pada akhirnya aku tahu, itu belum sorga, itu bukan mimpi. Tapi setiap aku cerita tentang pengalamanku, tak ada yang percaya. Aku kini berjuang masuk ke dalam istana tanpa harus tetap di tepi trotoar. Aku punya peluang. Aku melihat ada cinta di bola mata sang putri. Jakarta, 20 Januari 2019. Jadi ini apa? Rupanya si gelandangan itu jadi bukan korban lah. Ada sang putri raja itu membuat mabuk si gelandangan itu. Setelah mabuk ditabuh ke dalam taman keputren, terus didangi makanan, diiringi, dijamu oleh dayang-dayang segala macem gitu kan. Tapi dalam kondisi mabuk, setengah sadar gitu. Begitu udah mau sadar lagi, diganti pakai baju gelandangan lagi, ditaruh di trotoar lagi. Ketika sadar, lah, jadi antara mimpi dan kenyataan, antara sadar dan nggak sadar. Dan kebingungan itulah yang menjadi hiburan utama dari sang putri raja. Nah, makanya kita jangan sampai kebingungan. Nah, Jangan sampai tidak bisa membedakan mana mimpi, mana realita. itu harus pegangan harus jelas. Gitu. Harus Ini layar kapan mau dipasang nih? Sebentar gue mau main nih. Lebih baik saya nitip sebentar Pak, saya nonton nobar dulu ya. Lah, Nitip warung Pak, nitip warung. Tapi bisa dibawa. Buat magang, buat nanti ya Pak ya. Kasus ini. gimana nih kita? Mampir jadi penjaga warung. Ya udahlah, nonton di mana itu? Kita susul aja. Nah, laptopnya tuh bisa bertambah sebenarnya. Makanya. Ya udah. Ada aja nih Pak Toto nih. Kita sini mau nobar, dia nobar tempat lain. Tak coret. Bentar Mas. Tahun minggu lalu tak coret dulu. Salah sendiri. Kasus. Thank you.